Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Revisya Anastasia Mahmudin. Saya berasal dari kelas 12 MIA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Toari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi peran bangsa Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Baik, langsung saja, setiap individu di seluruh dunia akan mengharapkan dunia yang damai. Maka oleh sebab itu, setiap negara akan berusaha keras untuk menciptakan gerakan-gerakan yang dapat mewujudkan perdamaian dunia yang sesuai harapan. Sama halnya Indonesia, bangsa Indonesia mengambil peran yang cukup penting untuk mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah mengikuti berbagai konferensi bersama negara-negara lainnya. Pada video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Ternyata, di beberapa bagian dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah baru yang mungkin mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung. Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Masing-masing blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika untuk menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya dan bahkan tumbuhnya suasana permusuhan yang terselubung di antara dua blok dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut dikenal dengan nama Perang Dingin. Munculnya ketegangan dunia akibat dari adanya persaingan antara blok Barat dan blok Timur sangat mengkhawatirkan sebagian negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Adanya persaingan kedua blok tersebut membuat negara-negara Asia Afrika khawatir bahwa wilayah mereka akan dijadikan arena persaingan dan perebutan pengaruh yang bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Kekhawatiran mereka menjadi kenyataan dengan munculnya beberapa konflik di kawasan Asia seperti Perang Vietnam dan Perang Korea. Melihat fenomena seperti itu, beberapa pemimpin negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka seperti Indonesia, India, Burma atau Myanmar, Sri Lanka, dan Pakistan berinisiatif untuk membuat pertemuan yang akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan dunia yang krusial pada saat itu. Keadaan itulah yang melatar belakangi lahirnya gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Gagasan untuk mengadakan sebuah konferensi yang melibatkan negara-negara Asia Afrika diawali dari pertemuan di Colombo yang digagas oleh Perdana Menteri Sri Lanka, Sir John Kotelawala. Pertemuan ini dikenal dengan Sidang Panca Perdana Menteri yang dihadiri oleh para Perdana Menteri dari Burma, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan. Munculnya gagasan untuk mengadakan sidang ini didorong oleh kekhawatiran dan keprihatinan atas situasi peperangan yang sedang berkecamuk pada saat itu. Pada 28 April sampai 2 Mei 1954, dilaksanakan pertemuan 5 Perdana Menteri yang dihadiri oleh Perdana Menteri Sri Lanka, Perdana Menteri Burma, Perdana Menteri India, Perdana Menteri Indonesia, dan Perdana Menteri Pakistan. Pertemuan tersebut kemudian dinamakan dengan Konferensi Colombo. Hal yang menarik perhatian para peserta konferensi diantaranya pernyataan yang diajukan oleh Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastro Amijojo. Di mana Ali Sastro Amijojo mengatakan bahwa di mana sekarang kita berdiri, bangsa Asia sedang berada di tengah-tengah persaingan dunia, kita sekarang berada di persimpangan jalan sejahtera umat manusia. Oleh karena itu, kita 5 Perdana Menteri negara-negara Asia bertemu di sini untuk membicarakan masalah-masalah yang krusial yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang kita wakili. Ada beberapa hal yang mendorong Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas antar negara-negara Afrika dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak terjadi hanya di negara-negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi negara-negara Afrika dan Asia lainnya. Pernyataan tersebut memberi arah
pada lahirnya Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, soal perlunya Konferensi Asia Afrika diadakan, diajukan pula oleh Indonesia dalam sidang berikutnya. Hal itu akhirnya diterima oleh semua peserta konferensi walaupun masih dalam suasana keraguan. Akhirnya, dalam pernyataan bersama pada akhir konferensi Kolombo, dinyatakan bahwa para Perdana Menteri beserta konferensi membicarakan kehendak untuk mengadakan konferensi negara-negara Asia dan Afrika dan menyetujui usul agar Perdana Menteri Indonesia dapat menjajaki kemungkinan mengadakan konferensi tersebut. Konferensi Kolombo selanjutnya menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika atau KAA. Dalam rangka menunaikan tugas itu, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia dan Afrika. Hal ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan Konferensi Asia Afrika. Dalam pendekatan tersebut, dijelaskan bahwa tujuan utama konferensi tersebut ialah untuk membicarakan kepentingan bersama bangsa-bangsa Asia dan Afrika pada saat itu, mendorong terciptanya perdamaian dunia, dan mempromosikan Indonesia sebagai tempat konferensi. Ternyata, pada umumnya negara-negara yang dihubungi menyambut baik ide tersebut dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah. Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo mengadakan Konferensi Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954, yang dikenal dengan sebutan Konferensi 5 Negara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dari kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Undangan kepada negara-negara peserta disampaikan oleh pemerintah Indonesia atas nama 5 negara. Negara yang diundang disetujui berjumlah 25 negara, yaitu Afghanistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Cina atau Republik Rakyat Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas atau Gold Coast, Iran, Irak, Jepang, Jordania, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Republik Demokrasi Vietnam atau Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan juga Yaman. Waktu konferensi ditetapkan pada minggu terakhir April 1955. Mengingat negara-negara yang akan diundang mempunyai politik luar negeri serta sistem politik dan sosial yang berbeda-beda, Konferensi Bogor menentukan bahwa penerima undangan untuk turut dalam Konferensi Asia Afrika tidak berarti bahwa negara peserta tersebut akan berubah atau dianggap berubah pendiriannya mengenai status dari negara-negara lain. Konferensi menjunjung tinggi pula bahwa bentuk pemerintahan atau cara hidup suatu negara tidak akan dapat dicampuri oleh negara lain. Maksud utama konferensi ialah supaya negara-negara peserta menjadi lebih saling mengetahui pendirian masing-masing. Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan tersebut, yaitu Federasi Afrika Tengah atau Central African Federation, karena negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan 24 negara lainnya menerima dengan baik undangan tersebut. Meskipun pada mulanya ada beberapa negara yang masih ragu. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta pada 16 April 1955. Pada 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno.
Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri Republik Indonesia Ali Sastro Amijojo. Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 pokok yang dicetuskan dalam konferensi tersebut, maka disebut dengan Dasasila. Isi Dasasila Bandung meliputi 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam Piagam PBB. Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. Kelima, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan Piagam PBB. 9. Kerjasama untuk kepentingan bersama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Itulah tadi pemaparan materi mengenai peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Selain pelaksanaan konferensi Asia Afrika, masih ada beberapa peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.